Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Kalau kita makan makanan entah itu sayur atau ikan atau daging, yang kita lihat adalah bentuk fisik sayur, ikan atau daging itu sendiri. Misalnya daun dan batang kangkung, toge, ikan kakap, paha ayam, daging sapi atau babi. Tidak pernah kita melihat secara fisik garam dalam sayuran atau di dalam ikan, daging yang kita makan. Akan tetapi ketika sayuran atau daging serta ikan tadi kekurangan garam, maka kita bisa mengetahuinya dari rasa sayuran dan ikan atau daging yang kita makan. Sayuran dan daging tersebut rasanya hambar. Saat merasakannya, kita biasa berkata, sepertinya kurang garam. Inilah keunikannya dari garam dalam makanan atau sayuran. Kalau garam tampak secara fisik di atas sayuran atau daging, kita cenderung menolak sayuran atau daging yang disajikan. Karena gambaran kita, sayuran atau daging tadi pasti asin. Sebaliknya, saat garam tidak tampak dalam sayuran atau daging, kita bisa juga merasakan enak atau hambar dari sayuran dan daging yang kita nikmati. Dengan kata lain, apabila garam terlihat, maka ia menjadi suatu keanehan. Tetapi saat tidak terlihat, adanya garam dalam sayur atau daging bisa dinikmati atau bahkan diminta jika terasa kurang. Itulah keunikan garam dalam makanan. Jika berlebih, jadi masalah. Jika tidak ada atau kurang, juga menjadi masalah. Takaran garam harus pas dan tetap tidak terlihat. Dan saat takarannya pas pun, garam tetap tidak diperbincangkan orang. Peran garam tetap menjadi yang tersembunyi. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya, "Kalian ini garam dunia," tentu yang dimaksudkan adalah peran garam dalam keseharian. Dibutuhkan, tetapi tetap tidak terlihat. Memberi sukacita, tetapi tidak menonjolkan diri. Tetapi ketika berlebihan, merusak suasana. Apa maksudnya? Jelas, bahwa menjadi pengikut Yesus dituntut untuk pandai membaca situasi, bisa menempatkan diri secara bijak, agar tidak berkesan berlebihan, namun kehadirannya sungguh bisa dirasakan banyak orang. Saat kehadiran pengikut Yesus membawa kegembiraan dan sungguh dirasakan manfaatnya, di saat itu pengikut Yesus juga diminta untuk tetap tidak menonjolkan diri dan tidak menjadi yang utama. Tetap menjadi sosok yang lebih mengedepankan orang lain, tetap tersembunyi. Suatu sikap yang tidak mudah. Identitas menjadi garam di tengah dunia menjadi tidak mudah, karena kecenderungan manusia adalah menampilkan diri, apalagi saat apa yang dikerjakan sungguh membawa kegembiraan bagi banyak orang atau berhasil. Sebaliknya adalah sifat manusia juga saat ada kesalahan dan merugikan banyak orang untuk berlari dan menghilang. Menjadi garam itu artinya siap untuk kehilangan kebanggaan diri atas apa yang dilakukan dan siap menanggung konsekuensi jika menyebabkan hal yang kurang menyenangkan bagi banyak orang. Suatu sikap yang tidak mudah dan mungkin mustahil dilakukan oleh hanya kekuatan manusia. Manusia bisa melakukannya jika memiliki kekuatan dari pribadi yang sudah menjadi garam bagi banyak orang, bagi dunia, yakni Yesus sendiri. Memohon kekuatan agar mampu berperan menjadi garam di tengah dunia kepada Yesus adalah hal bijaksana yang perlu dilakukan bagi para pengikutnya, termasuk kita semua. Tuhan memberkati.